Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bianif dan Umida selaku pengasuh pesantren Seberkam Lawari Bianifida. Yang terhormat kepada orang tua saya di rumah, semoga saya selalu, dan keluarga saya yang di rumah, teman-teman saya juga, dan guru-guru saya dari MI sampai guru-guru saya dari kecil sampai sekarang. Semoga selalu senantiasa ilmunya bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mapping saya yang berjudul Al-Lail dalam Al-Quran. Al-Lail dalam Al-Quran adalah surat yang ke-92 dari 140 surat. Kemudian dia adalah surat Makkiyah atau surat yang turunnya di Mekah, dan dia memiliki 21 ayat. Oke, saya di sini bagi menjadi dua, Al-Lail part 1 dan part 2, karena Al-Lail 21 ayat dan tidak cukup bagi kertas saya. Jadi yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaksha, artinya demi malam apabila telah menutupi, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang, wal qamari idza wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian inna sa'yakum lasatta, sungguh usahamu memang beraneka ragam. Kemudian dilanjutkan lagi, wa amma man a'ta wa taqa, maka barang siapa yang membersihkan jiwanya dengan hartanya kemudian bertakwa. Kemudian jawab lagi, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang di padanya dan membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga ya. Kemudian fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan itu. Contohnya kita lanjut dulu. Wa amma man bahila wastakna, kemudian ada juga orang yang di sini jelaskan ya dari ayat 1 sampai ayat 7 ini menjelaskan tentang apabila usaha manusia itu beraneka ragam. Contohnya apabila kita sedang bertobat kepada Allah SWT, usaha manusia ada yang beraneka ragam, ada yang lewat dakwah, kemudian ada yang lewat amal ibadah, kemudian ada yang lewat mencukupi keluarga, kemudian ada yang lewat berbaik dengan teman ataupun yang lain, dan banyak macamnya. Di sini dijelaskan yaitu usaha manusia beraneka ragam. Namun dijelaskan lagi, fa amma man a'ta wa taqa, tapi barang siapa yang memberikan hartanya atau memberikan harta di sini tidak hanya harta dengan materi ataupun duniawi. Contohnya di sini jelaskan harta itu bisa berupa tenaga ataupun suatu yang dikeluarkan dari kita dengan kerja keras lah. Kemudian memberikan hartanya ataupun itu dan bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan mudahkan baginya untuk kembali ke jalan yang benar, ataupun di sini yaitu akan mendapatkan surga. Kemudian dijawab lagi yaitu ayat 8, wa amma man bahila wastagna, dan adapun orang yang kikir dan merasa cukup. Merasa cukup di sini adalah bukan merasa cukup karena sudah punya harta banyak dan tidak mau bekerja lagi dan fokus untuk beribadah, bukan. Tapi merasa cukup di sini yaitu merasa cukup untuk hidup sendiri. Merasa dia tidak butuh siapa-siapa, mereka merasa dia sudah punya semuanya, punya uang, punya harta, punya segalanya, punya kuasa, namun dia merasa cukup dan merasa tidak butuh Allah, seperti itu. Kemudian dijawab lagi, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan surga. Dijawab lagi, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan mereka ke dalam jalan yang kesesatan, yang menjadi kesukaan mereka. Contohnya apabila dalam kesesatan itu adalah hartanya, kayak seperti kita lagi banyak harta, kemudian jika kita banyak harta kita semakin banyak maksiat ataupun bla bla bla,
dan kita tidak kunjung untuk bertobat dan tidak mendapatkan kesempatan dari Allah, maka harta kita akan semakin bertambah. Namun ditambah juga nafsu kita untuk ingin bermaksiat dan semakin terbuka pintu untuk ke neraka. Berbeda lagi dengan Allah ketika mengasihani kita, mungkin kita langsung dijungkir balikan untuk menjadi miskin agar mengerti arti kehidupan dan membuka jalan untuk jalan yang bertakwa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.